Banyak banget peserta CPNS yang gagal di SKD karena kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, teman-teman, di video ini aku akan bahas beberapa soal yang bisa menjadi bahan kalian untuk belajar dan juga mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas 5 soal yang berkaitan dengan bela negara, Pancasila, UUD 1945, nasionalisme, dan juga integritas. Langsung kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan. Berikut ini contoh sikap rela berkorban adalah A. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. B. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa. C. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. D. Membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. E. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan itu adalah contoh sikap dari rela berkorban nih teman-teman yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Kira-kira apa sih teman-teman? Nah, sebelum jawab soal ini, tentunya kita harus mempelajari dulu nih, makna dari rela berkorban itu apa sih teman-teman? Jadi, rela berkorban itu merupakan suatu sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan juga keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman, inti dari rela berkorban itu adanya kesediaan dan juga keikhlasan untuk memberikan sesuatu bagi orang lain nih, teman-teman. Nah, berarti dari opsi jawabannya ada yang mana nih teman-teman yang menunjukkan sikap rela berkorban? Kita lihat satu persatu dulu ya opsi jawabannya. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. Apakah ini menunjukkan sikap memberikan sesuatu untuk orang lain teman-teman? Tidak ya, jadi untuk yang A kurang tepat. Kemudian yang B, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa. Ini juga masih kurang tepat ya teman-teman. Selanjutnya menjalin persahabatan antar suku bangsa. Juga kurang tepat. Tidak mencerminkan adanya sikap kesediaan kita untuk memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang lain. Kemudian opsi yang E dulu ya, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Berarti dari opsi jawabannya ada, yang merupakan contoh dari sikap rela berkorban itu adalah membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah nih teman-teman. Karena ketika kita membantu tetangga kita yang sedang mengalami musibah, maka kan kita akan memberikan sesuatu yang kita punya nih. Misalnya saja makanan, atau uang, atau baju, dan lain sebagainya nih untuk tetangga kita. Nah, di situ adanya sikap kita nih untuk bersedia dan juga ikhlas memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang lain, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk soal ini sudah jelas jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 2, materinya mengenai Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seringkali kita mendengar istilah politik dinasti. Politik dinasti ini dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Hal ini biasanya disebabkan karena adanya keinginan dalam diri maupun keluarga untuk memegang kekuasaan, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Di negara Indonesia, politik dinasti ini bertentangan dengan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kira-kira politik dinasti nih teman-teman yang terjadi di negara Indonesia ini sebenarnya bertentangan dengan sila keberapa sih teman-teman dalam Pancasila? Nah, teman-teman, sebelum kita bahas soal ini, maka kita harus perlu tahu dulu nih, di dalam politik dinasti ini tentunya akan membatasi kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam sistem politik nih, teman-teman. Dan juga dengan adanya politik dinasti ini tentunya akan menghilangkan nilai-nilai demokrasi yang paling utama yaitu kesetaraan nih, teman-teman. Sehingga sebagian orang nantinya akan didorong oleh kepentingan kekuasaan untuk mencapai tujuan politik yang berjalan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan Pancasila, maka politik dinasti ini tentunya melanggar sila dari sila yang keempat ya, teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena di dalam sila keempat Pancasila ini, nilai-nilai yang paling menonjolnya itu adalah musyawarah melalui perwakilan dengan prinsip kebijaksanaan yang terbaik, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya, teman-teman, sila yang keempat. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3, materi mengenai UUD 1945. Mirna selaku warga negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh A. Jaminan sosial, B. Pelayanan kesehatan, C. Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, D. Pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk perlindungan negara, E. Pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk jaminan perlindungan negara. Nah, di sini teman-teman, ditanyakannya mengenai hak bagi warga negara. Dan tentunya ini harus mengacu pada pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, di dalam UUD 1945, pasal yang menjelaskan mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu diatur dalam pasal berapa nih teman-teman. Sehingga nantinya kita bisa tahu lagi nih kelanjutan dari hak yang dapat diterima oleh warga negara. Nah teman-teman, kalau kita lihat ke soal, maka pasal di dalam UUD 1945 yang menjelaskan mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang mendapatkan lingkungan yang hidup baik dan sehat, itu diatur di dalam pasal 28H ayat 1 ya teman-teman. Ayat 1. Di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, berarti teman-teman, jika kita mengacu pada pasal 28H ayat 1 ini, maka Mirna selain mendapatkan hak untuk sehidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dia juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ya. Jadi untuk soal ini udah jelas banget jawabannya itu yang opsi B. Eits, sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku masuk ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Dan jangan lupa share video ini ke pejuang CPNS lainnya. Kalau udah, yuk kita mulai ke nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4, materinya mengenai nasionalisme. Jika kita melihat realita yang ada akhir-akhir ini, terlebih para kaula muda,
tidak sedikit yang menyatakan cintanya kepada Indonesia, tidak sedikit yang berkoar-koar menyuarakan dukungannya dengan datang langsung ke stadion ketika Indonesia bertanding sepak bola dengan negara lain walaupun harus mengeluarkan uang. Tapi yang disayangkan, tidak sedikit pula yang cintanya itu hanya sebatas kata-kata. Nasionalisme tidak bisa hanya sebatas kata. Nasionalisme harus diiringi dengan aksi, dengan kontribusi nyata walaupun sederhana. Berikut contoh sikap yang dapat dilakukan kaula muda yang didasari rasa nasionalisme kecuali A. Memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan. B. Tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pelaksanaan pemilu meskipun tahu sebenarnya fungsi pemilu untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten. C. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. D. Kritis dan tanggap memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri, termasuk penyalahgunaan wewenang. E. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Nah, di sini teman-teman, dari teks yang panjang ini, sebenarnya inti soalnya itu adalah contoh sikap yang dapat dilakukan kaula muda atas dasar rasa nasionalisme. Tapi teman-teman harus lihat nih, di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam sikap yang dapat dilakukan oleh kaula muda yang didasari oleh rasa nasionalisme nih. Nah, tentunya sebelum kita tahu apa aja sikap-sikap yang termasuk dan juga tidak termasuk ke dalam sikap untuk mencerminkan rasa nasionalisme yang dapat dilakukan oleh kaula muda, maka kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri. Di mana nasionalisme itu merupakan paham ataupun ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negara sendiri nih teman-teman. Nah, berarti kita lihat satu persatu opsi jawabannya dulu. Yang A nih, memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan. Ini termasuk ke dalam sikap nasionalisme ya teman-teman. Kemudian kita ke opsi yang C, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Ini juga masuk ke dalam sikap nasionalisme nih teman-teman. Berarti menunjukkan adanya apa nih? Cinta bangsa dan negara. Agar apa nih? Agar ada ketentraman. Kemudian kritis dan tanggap memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri termasuk penyalahgunaan wewenang. Ini juga sama ya teman-teman, termasuk ke dalam sikap nasionalisme. Kemudian yang E, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Ini juga sama ya teman-teman, masuk ke dalam sikap yang berlandaskan rasa nasionalisme. Berarti yang tidak termasuk ke dalam sikap yang dapat dilakukan oleh kaula muda yang didasari rasa nasionalisme itu adalah yang B nih teman-teman. Tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pelaksanaan pemilu meskipun tahu sebenarnya fungsi pemilu untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten. Nah, berarti ini teman-teman, dengan kita bersikap golput ketika pemilu nanti, sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan adanya sikap kita tidak mencintai bangsa dan negara sendiri nih. Karena kan di dalam pemilu itu nantinya kita akan mendapatkan calon pemimpin ya teman-teman untuk memimpin negara. Teman-teman, untuk soal ini sudah jelas ya, jawabannya itu adalah yang B. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, materi mengenai integritas. Artijo Alkostar adalah tokoh Indonesia selanjutnya yang dikenal dengan integritas tinggi. Ia merupakan pengacara dan hakim agung Indonesia periode 2000 hingga 2018. Sepanjang karirnya, Artijo memiliki julukan Algojo Koruptor karena dirinya tak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan, banyak pihak yang menyebutkan bahwa ia adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satunya kepada Angelina Sonda dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Semula Angelina divonis 4 tahun penjara, namun Artijo menambahkannya menjadi 12 tahun penjara. Nilai sikap integritas yang dapat dicontoh dan diambil dari sosok Artijo Alkostar adalah A. Jujur, tegas, dan adil. B. Jujur, berani, dan adil. C. Jujur, berani, dan tegas. D. Bertanggung jawab, jujur, dan kesatria. E. Jujur, konsisten, dan tegas. Nah, sebelum jawab soal ini tentunya kita harus memahami dulu nih, nilai-nilai yang ada di dalam integritas itu ada apa aja sih teman-teman?
Jadi di dalam integritas itu ada 9 nilai ya teman-teman, yang terbagi ke dalam 3 bagian nih teman-teman. Bagian yang pertama itu adalah nilai inti. Itu ada jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada nilai etos kerja. Isinya itu adalah nilai mandiri, kerja keras, dan juga sederhana. Dan yang terakhir itu ada nilai sikap, yang isinya itu adalah berani, peduli, dan juga adil, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk kita menentukan sosok Artijoke Alkostar ini memiliki nilai integritas apa, kita cari dulu kata-kata kuncinya nih. Yang pertama nih, teman-teman. Dia adalah orang yang punya integritas tinggi. Yang mana dia memiliki julukan Algojo koruptor karena dirinya tidak pernah gentar menangani kasus tersebut. Nah, berarti dengan sikap tidak pernah gentar untuk menangani kasus tersebut menunjukkan sikap apa nih, teman-teman? Sikap berani ya, teman-teman. Berarti dari opsi jawaban yang ada, kita eliminasi dulu yang tidak ada nilai beraninya nih. Seperti yang A, dan juga yang D, dan juga yang E. Nah, kemudian teman-teman sebenarnya di sini langsung aja nih, dari opsi jawabannya udah langsung ketahuan jawabannya nih apa nih. Tapi selanjutnya kita cari lagi nih kata kuncinya. Di sini nih, Angelina Sondah nih yang tadinya divonis 4 tahun kemudian menjadi 12 tahun. Berarti menunjukkan apa nih teman-teman? Adil ya teman-teman di dalam memberikan hukuman nih teman-teman. Berarti yang mana jawabannya? Yaitu yang B ya, udah jelas. Jujur. Kenapa jujur? Karena dia berani untuk, ini kebenaran ya teman-teman tentang korupsi. Kemudian berani juga karena dia berani untuk menangani kasus-kasus korupsi, dan adil karena bersikap adil di dalam memberikan vonisan atau memberikan hukuman kepada salah satu koruptor, teman-teman. Kalau yang C ini ada tegas. Nah, tegas ini bukan merupakan salah satu nilai dari integritas, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya udah jelas, yaitu yang B ya. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu soal-soal yang bisa aku sampaikan hari ini nih ke kalian di video ini. Di next video aku akan bahas soal-soal lain dan tentunya lebih beragam ya. Dan teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel ini dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke 7 CPNS lainnya ya. Terakhir aku mau ucapin terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video soal selanjutnya. Dadah!